Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka, hanyalah doa, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Maka Allah memberi mereka pahala di dunia, dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, murtad, maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Dan sungguh, Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Ingatlah, ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, kelompok yang lari. Karena itu, Allah menimpakan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi
terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?" Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Dengan perkataan yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka, Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagimu daripada apa harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna, sesuai dengan apa yang dia lakukannya. Dan mereka tidak dizalimi. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman
ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertempuran antara 2 pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Dan untuk menguji orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami mengikuti kamu. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang yang benar. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya, mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh, Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. Dan janganlah engkau Muhammad dirisaukan oleh orang-orang yang dengan mudah kembali menjadi kafir. Sesungguhnya, sedikitpun mereka tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberi bagian pahala kepada mereka di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman, sedikitpun tidak merugikan Allah, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya,
tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah, dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan.